Jadi saya di situ disuruh, ya bilang bahwa kamu di sana bertemu Tuhan Yesus katanya. Tapi saya bukan bertemu Tuhan, karena beliau mengatakan beliau Islam, beliau suruh baca bahasa tulisan yang tidak saya mengerti, kata saya bilang. Tapi papa saya kembali lagi, wah kamu ini katanya. Dan pada akhirnya tahun 2007 itu, karena saya sering ngomong gitu sama teman-teman itu, saya dipasung. Saya ditaruh di belakang rumah. Kaki saya itu diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dompet Al-Quran Indonesia sebagai lembaga amil zakat selama ini sudah membersamai banyak sekali mustahik. Ini kita mau nyalurkan Al-Quran ke daerah pelosok. Nah ini memang karena medannya cukup berat. Nah ini memang masalahnya di sini, kadang kita transportnya juga susah. Melalui program pendidikan, syiar dakwah, ekonomi, serta bantuan untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok. Nah, kami ingin membantu masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga kita di sini membutuhkan mobil operasional. Nah, kami mengajak kepada para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan mobil operasional ini. Insya Allah, tiap putaran rodanya merupakan pahala jariah bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi bisa menambah keberkahan dalam hidupnya dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada bantuan Al-Quran Ustaz untuk musola. Nah ini. Terima kasih. Ini nanti semoga Al-Qur'annya bisa digunakan untuk ngaji di sini, untuk anak-anak di sini, dan untuk para masyarakat yang ada di sini. Dan semoga nanti amal jariah dari para donatur DEGI bisa terus mengalir, dan pahalanya juga beliau-beliau para donatur bisa menikmati pahalanya lah, insyaallah. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Muallaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa sahabat Muallaf TV dimanapun berada, semoga senantiasa Allah merahmati kita semuanya, dan saya berdoa semoga kita semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan diberikan umur panjang, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Muallaf TV, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah luar biasa, yang akan berbagi kepada kita semuanya tentang kisah-kisah beliau. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibroh, mengambil pelajarannya. Jadi saksikan perbincangan kami ini dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berkembang dan bermanfaat untuk umat. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini
Saya lihatnya auranya sudah luar biasa kayak Ustadz. Masya Allah. Oh ya, untuk Ukti sehat? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Mungkin sebelum bincang-bincang lebih jauh, pemirsa sahabat Mualaf TV ingin tahu nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Memperkenalkan diri, ta'aruf. Tafadhol dari jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur sudah mendapatkan undangan dari Deki dan Cak Nur di Mualaf TV. Kami akan berbagi pengalaman, ya pengalaman saya sama keluarga sangat luar biasa. Ya alhamdulillah sampai saat ini kami sehat. Walafiat lahir dan batin. Perkenalan, nama saya Yohanes Johwa. Itu nama asal dari kedua orang tua saya. Dulu saya dari agama non muslim, saya dari Katolik. Saya hijrah ke Islam karena saya sering perbandingan antara Injil sama kitab suci Al-Quran yang punya orang muslim. Baik, itu di akhir namanya Johwa. Iya. Ada keturunan Cina. Tionghoa, Iya. Cina. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Tapi sudah lama di Jawa, jadinya wajahnya Iya. sudah anunya di Jawa. Jadi orang Indonesia yang pribumi Iya. maksudnya. Mungkin sebelum menceritakan jauh, mungkin Ukti memperkenalkan dulu nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya terdahulu Lucy Maria. Sekarang setelah hijrah, nama saya dirubah dengan nama Lucy Maria Ulfa. Hanya ditambahin namanya Ulfa di belakangnya aja. Agama terdahulu saya Katolik. Iya. Baik. Itu perkenalan dulu ya, ta'aruf, supaya kita nanti perbincangannya lebih enak mengenal. Baik, mungkin saya akan tanya lagi tentang, mungkin sedikit mengulik biografi. Kalau Mas apa saya panggilnya apa nih? Nama ini aja Johari, nama Islamnya. Koh Johari gitu. Koh Johari. Oke. Kalau siapa? Ukti Lucy Maria. dari apa namanya? Keturunan Tionghoa atau Kalau papa saya orang Sulawesi. Oh, Sulawesi. Kalau mama saya Banyuwangi. Oh, iya. Pernah ke Sulawesi atau Pernah di Sulawesi, sekolah di Sulawesi. Sulawesinya? Di Sulawesi Utara, Manado. Oh, Manado. Pangana ya. Iya. Pak kita. Oke, oke. Baik. Mungkin sedikit nanti saya mau ingin tahu dari Koh Johari ini keluarganya, agamanya semuanya Nasrani atau? Ya keluarga saya semua mayoritas Nasrani. Oh ya, Kristen atau Katolik tadi? Katolik. Katolik ya? Iya. Oh ya, dari Katolik. Berarti semuanya Katolik ya? Iya. Biasanya kan dari keturunan Tionghoa ada yang kepercayaan atau apa, yang apa namanya, Konghucu itu yang Ya kalau dulu sih biasanya. mungkin mama ya kayak agamanya kayak orang Bali. Jadi kayak ngikutin ayah ya ikut ke Katolik ya. Oh gitu. Jadi kan ayah saya itu jadi apa kalau dibilang itu yang megang gereja, Agak deket dikit. yang gereja Katolik di Cigugur Kuningan. Oh gitu. Ya. Berarti lahirnya di Bali, Saya lahir di Kuningan. di Kuningan. Ya, Kuningan. Bapak di Bali. bapak di Bali. Kok nggak jadi agama apa namanya, Hindu ya? Kalau di sana Hindu. Lanjut ke Ukti. Kalau Ukti gimana? Dari Sulawesi, dulunya kenal sama mama tugas waktu di Bali. Setelah itu beliau memegang gereja di apa namanya, di Banyuwangi, di Genteng. Setelah itu menikah dengan mama saya, pulang lagi ke Sulawesi. Setelah pulang di Sulawesi, hamil saya, orang tua saya melahirkan saya anak pertama. Oh, anak pertama Ukti. Ya. Terus
Setelah di sana orang tua saya ditugaskan di Jakarta. Ya setelah itu pulang pergi Jakarta, Sulawesi, Jakarta, Sulawesi. Saya dibesarkan di Sulawesi, di Riki, di Sulawesi Utara, di Riki. Saya dibesarkan di sana. Ya mungkin ketemu sama orang tua itu ya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, gitu seperti ya. itu. Nah selanjutnya itu awal-awal ini langsung saja ya. Awal-awal saya mengerti. Ya boleh dipegang. Awal-awal saya mengerti Islam itu sebenarnya sudah diberi hidayah itu waktu saya umur 16 tahun. Cuman saya masih itu belum paham. Waktu itu orang tua saya datang di hari Jumat, datang itu hari Jumat. Setelah itu kami ada ngobrol-ngobrol itu. Nah, pada hari itu hari Minggu. Pada hari Minggu itu orang tua saya bilang, "Ayo, Nak, lekas Pak kita bangun. Kita mau ke gereja," katanya. Terus, "Ya sudah," kata saya, siap-siap. Dah hari Minggu itu saya sempat menyuci baju. Oh ya, besok hari Senin saya mau sekolah. Akhirnya saya menyucilah satu helai baju untuk sekolah besok. Karena saya bilang daripada nanti Mbak yang mengerjakan, saya dulu aja lebih cepat. Saya sempat angkat itu ember yang sudah saya cuci baju tadi. Saya tarik ke atas, ke rumah saya kan ada loteng di atas. Saya jemur di atas, tapi di situ terjatuhlah saya. Belum sampai atas, dari lantai 2 sampai lantai 1. Ada benturan di kepala. Tuh, ya akhirnya orang tua saya tidak mengetahui itu, tidak tahu. Saya juga tidak ada omong gitu. Jadi waktu saya terjatuh, saya sempat berdiri 5 langkah itu, terus Mbak teriak, "Kenapa terjatuh ya?" katanya. Kata saya bilang, kada apa-apa gitu. Pak kita kuat. Ya sudah tidak apa-apa. Akhirnya begitu saya mau ambil baju untuk ke gereja, di situ saya sudah tidak sadar, sudah kayak terasa kayak sudah melayang saja. Nah di situ akhirnya orang tua saya melarikan saya ke rumah sakit. Setelah melarikan saya ke rumah sakit itu, di situ sudah dinyatakan saya itu sudah koma, sudah tidak ada ini. Iya. Terus ya hanya menunggu hari demi hari. Tapi di situ saya tidak merasa kalau saya itu sedang berbaring. Tapi ada yang mengajak saya, seorang tinggi besar, saya diajak orang itu. Nah diajak itu awal-awalnya itu saya terkejut, saya berdiri duduk, ya akhirnya saya terbangun. Kenapa saya tertidur? Tapi kenapa saya bisa berdiri di samping tubuh saya? Akhirnya hendaknya kamu ikutlah kepada saya, katanya bapak itu menawarkan saya. Terus saya bilang, siapa? Apa saya sudah ada di Tuhan? Saya bilang. Tapi kenapa kalau Tuhan kenapa membawa Alkitabnya orang Muslim? Kata saya bilang. Saya diajak orang tinggi besar itu membawa Al-Quran yang besar. Terus habis gitu beliau itu ya berjubah putih. Terus akhirnya saya bingung. Apa ini Tuhan? Tapi kok Tuhan kenapa berbeda? Kata saya bilang. Terus saya bilang, oh mungkin ini hanya mimpi, kata saya bilang. Tapi kata beliau, ikutlah saya dulu, katanya. Lalu saya ikutinlah bapak ini. Beliau naik ke atas tangga itu. Saya ikutin, terus lalu beliau bilang, sudah bapak, saya capek, kata saya bilang. Kalau kita teruskan perjalanan ini saya tidak kuat. Hendaknya kamu ikut saya, katanya. Saya ikut lagi bapak ini, saya naik ke atas. Setelah sampai di atas itu bapak, saya terkejut. Kenapa banyak orang? Kan di sisi saya ini orang itu sudah bajunya itu saya sentuh itu sudah rapuh. Karena panas sekali di sana itu. Kata saya bilang, bapak sudah turun saja, saya sudah tidak kuat. Kaki saya merasakan panas. Enggak, ayo kita jalan. Katanya jalan ke depan. Di situ saya temui ada opa saya yang sudah meninggal itu. Padahal sudah meninggal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Oh, ketemu sama opanya. Iya. Terus saya bilang, ya Tuhan, opa, ini opa saya pak. Gitu. Terus saya bilang, kenapa Tuhan? Kenapa opa saya seperti ini? Kata saya bilang. Terus dia tersenyum. Maju lagi, saya diajak. Terus saya bilang, opa, ini aku. Kata saya bilang, ini saya.
Kenapa opa ndak ada respon ke saya? Opa, ayo ini saya gitu. Terus opa, apa aku rindu sama opa? Kenapa opa diam? Gitu. Terus di situ opa saya hanya terdiam, menatap ke depan itu sudah kosong. Iya. Terus tidak lama saya melangkah, sedangkan ada seorang muslim tetangga saya itu meninggal. Itu baru beberapa minggu yang lalu dia sudah masuk dalam pintu itu. Terus saya tanya, kenapa opa saya nggak masuk pintu yang ini, kenapa nggak dibuka buat opa saya? Kenapa kok yang itu baru meninggal sudah dimasukkan ke dalam pintu itu? Terus beliau bilang Sini aja bahwasanya seorang Sini sama aku. Ya, sini. Lanjut. Seorang Nasrani tidak akan pernah disidang dan sampai akhir hayatnya akan selalu menanti pintu ini akan terbukanya pintu ini. Tapi kenapa orang muslim itu masuk, beliau teriak gitu, ada yang teriak tolong, ada yang kesakitan, ada yang sunyi. Terus saya bertanya lagi, kenapa orang itu tadi berteriak? Saya takut, kata saya bilang, karena amal ibadah dia di dunia itu kurang. Lalu ada lagi seorang bapak-bapak masuk, sunyi, itulah karenanya amal ibadahnya orang itu diterima. Lalu saya bilang, tapi kapan pintu opa saya akan dibuka? Karena dia bilang tidak pernah akan dibuka. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau memang kau mendengar doa-doa hamba ini, kabulkan permohonan anakmu putrimu, tolong Tuhan. Saya bilang, bukakan pintu buat opa hamba ini. Terus di situ dia tersenyum. Hendak kau meminta pun tak akan pernah terbuka pintu ini. Sebelum opa kau itu baca itu, opa kamu baca itu. Opa saya orang Kristen, orang Nasrani. Tidak mungkin opa saya bisa baca itu. Jangankan opa saya aja tidak mungkin bisa. Apa itu tulisan seperti cakar ayam itu? Itu ya? Iya. Lalu beliau bilang, kau akan membukakan pintu ini apabila kau bisa membaca ini. Ini gila ini, saya bilang. Tidak mungkin saya bisa baca ini, kata saya bilang. Terus sudah kembalikan saya ke orang tua saya, kata saya mau ketemu mama papa saya mau turun, kata saya. Begitu saya balik lagi itu, apa saya itu kayak terhembas angin itu, rontok semua baju-bajunya. Terus katanya, apakah kamu mau kembali? Tapi kelak pun orang tuamu tak akan pernah disidang. Terus lalu gimana bapak saya bisa membuka pintu ini, kata saya bilang. Terus kata bapak ini, ikuti saya, katanya. Ya akhirnya membaca 2 kalimat syahadat itu. Tapi saya bilang, saya baca aja lah, yang penting dalam pikiran saya itu saya bisa pulang, kata saya bilang. Hanya titip pesan beliau banyak sekali yang saya dikasih tahu, penglihatan ke saya itu. Jadi kalau anak saya salah itu saya selalu bilang, diam nak, jangan gitu. Tapi mulut ini mau bicara salah, saya akan takut. Lalu banyak cerita sama beliau, lalu beliau bilang, sudah pulanglah. Saya itu hanya diantar sampai gerbang, saya turun. Dan saat saya bangun itu, yang saya rasakan cuma dingin badan itu. Tapi yang saya terkejut itu, saya sudah di dalam peti itu. Karena kan saya, kalau orang Nasrani kalau meninggal walaupun belum menikah itu kan dirias seperti pengantin. Saya bilang, kenapa saya ini, kata Pak, saya ini masih hidup. Mas, saya bilang, saya cari itu cuma hanya menggigil. Begitu oma saya itu, nenek itu menengok, ini kenapa kok katanya menggigil, katanya dia hidup, kata. Kamu kemana aja nak, katanya, kenapa
Mama disuruh menunggu lama katanya. Sudah 6 bulan kamu tidur katanya. Kenapa bangun? Tapi saya ikut orang itu hanya sehari, Bapak. Jadi saya ikutin orang itu hanya 1 hari. Tapi kata orang di rumah itu sudah 6 bulan saya tertidur. Baru setelah saya dinyatakan tidak ada itu saya bangun. Tapi saya tidak ingat, yang ingat saya hanya ikut seorang bapak-bapak itu dan dia menceritakan, melihat-lihatkan saya jalan mana yang kamu pilih. Kalau pintu itu dibuka itu memang api itu begitu panas. Tapi kalau kamu mau pilih jalan ini, dibuka itu dingin, sejuk, banyak orang perempuan dan orang itu tidak ada yang kecil. Semua itu tubuh itu besar. Katanya kelak kalau kita kembali, karena kita di dunia ini hanya titipan, kita hanya uji coba. Hidup kita yang kekal nanti ya di sini katanya. Apa yang kau cari di dunia itu ya hanya kebenaran. Bahwa yang tidak benar tinggalkan gitu. Iya, saya ingat, saya bilang. Akhirnya saya kembali bangun. Dinyatakan banyaklah cerita dari bapak itu yang tidak bisa saya sampaikan ya kepada siapa gitu, sama suami pun sering bertanya. Cepit aja dah Bapak. Sering bertanya, suami pun sering bertanya. Ya, Dicepit. apa sih Ma yang kamu lihat? Awalnya kan suami juga enggak tahu kejadian itu. Akhirnya saya tuh bingung. Setelah saya kembali pun, yang paling pahitnya lagi, saya katakan semua apa yang saya lihat kepada papa saya. Pak, kita ini di jalan yang salah. Bahwa Islam itu yang benar. Tapi papa saya bilang, bodoh kamu. Apa kalau kamu bilang? Apa Ngana bilang ini? Hei, Maai katanya. Ngana ini mau malu-maluin orang tua katanya. Banyak cerita papa saya sampai memukul. Akhirnya saya bilang ke mama saya, sudah nak, ikutin apa kata papa. Janganlah kamu katakan apa kebenaran yang kau lihat di sana. Katakan bahwa memang Nasrani itu ya Katolik itu agama yang benar. Jadi saya di situ disuruh ya bilang bahwa kamu di sana bertemu Tuhan Yesus katanya. Tapi saya bukan bertemu Tuhan, karena beliau mengatakan beliau Islam, beliau suruh baca bahasa tulisan yang tidak saya mengerti, kata saya bilang. Tapi papa saya kembali lagi, wah kamu ini katanya. Dan pada akhirnya tahun 2007 itu, karena saya sering ngomong gitu sama teman-teman itu, saya dipasung. Saya ditaruh di belakang rumah. Kaki saya itu diikat. Saya pun dari kelas 1 sudah tidak disekolahkan lagi. Karena banyak teman-teman saya yang bertanya itu dan bilang, ayo coba kita ke masjid, katanya kita tanya-tanya, itu ada yang mengajak seperti itu. Sebentar, Mas Wildan, minta tolong Mas Wildan. Iya, taruh aja di sini. Iya. Terus orang tua saya bilang, kamu mau jadi murtad ya katanya. Sekarang ikut papa. Saya diseret itu, ruang sekolah masih pakai seragam sekolah itu. Saya ditaruh di belakang. Tapi karena saya sering lari, jadi di kaki ini diikat. Jadi banyak di sini bekas-bekas ikatannya itu. Akhirnya orang tua saya bilang, kenapa kamu bangun kalau kamu malu-maluin papa sama mama? Tanya, apa kamu mau ajak miskin papa sama mama? Apa kamu akan ngajak mama hidup susah? Katanya, sudah enak kita di sini, kita dikasih dana besar, dikasih apa gaji besar, apa kamu minta papa turutin? Tapi semua itu bukan harta, Pak. Kita tuh tidak akan kekal di dunia ini. Ini hanya untuk percobaan. Tapi papa saya tidak mau. Akhirnya papa saya seret saya ke belakang lagi. Saya disiram di bak mandi itu. Katanya,
kalau kamu bukan anak saya. Kan karena memang anak papa saya itu cuma satu, saya aja. Karena waktu mama saya melahirkan saya itu, mama saya terkena kista, jadi rahim beliau pun diangkat waktu melahirkan saya. Jadi ya beliau mungkin mau sakiti saya lebih, mungkin tidak mungkin karena orang tua. Terus akhirnya papa saya memutuskan untuk pindah. Ma, aku sudah malu di sini, katanya. Kita pindah aja. Akhirnya saya dibawa pindah ke Banyuwangi. Di Genteng mungkin hampir sudah 1 tahun. Tahun 2008 Januari itu Ikut akhirnya siapa di Banyuwangi? orang tua. Dua-duanya Jadi ya, orang tua. iya, papa saya bilang pulang ke rumah mama. Karena di Sulawesi sudah malu, anak kamu ini sering ngomong-ngomong yang gak jelas, katanya. Akhirnya saya pindah ke Banyuwangi tahun 2008 itu. Ya ndak kenal sama suami ini, ndak kenal, mungkin karena papa saya sering main ke Bandung, itu akhirnya kenal lah sama suami itu. Akhirnya suami ini jadi tidak dikenalkan kepada saya, langsung aja sudah, katanya, kamu nikah saja daripada kamu bikin susah papa. Jangan kamu omong-omong. Jadi banyak ancaman itu dikatakan, jangan kamu ngomong kebenaran yang kamu lihat. Akhirnya jadi ya tanpa, ya ndak ada rasa suka, ndak ada kenal gitu kan. Lebih sakit, Pak, saya ini anak kamu, kenapa papa seperti ini kan saya, kata saya bilang. Terima aja sudah, katanya. Jangan ini, katanya, jangan ada apa berontak, gak usah berontak, gak usah ini. Kalau kamu mulut kamu bisa diam, mungkin papa juga diam. Papa juga sayang sama kamu. Tapi kamu setiap bertemu orang, kamu bilang itu salah, berpakaianmu salah, ini salah. Kamu seakan-akan apa, kamu mau mengajarin semua orang pakai jilbab ya, semua orang kamu suruh tutup aurat, kata. Akhirnya ya sudah, kata saya bilang, terserah papa aja. Akhirnya tahun 2008 itu saya dinikahkan. Ya meskipun saya tidak kenal, apa itu, langsung saya dinikahkan. Jadi Januari itu suami ke sana, bulan 4 itu saya langsung dinikahkan. Akhirnya setelah itu saya ikut sama suami. Cuman kata orang tua saya, jangan sampai kau cerita kepada keluarga suami kamu, apalah itu, saya tidak mau dengar. Kata, kalau kamu apa omong-omong, awas kamu. Jadi semenjak saya nikah itu tidak ada bicara saya sama suami kalau saya pernah ini itu, tidak pernah. Jadi suami itu juga pun tahu baru kemarin waktu ngejemput saya itu, kenapa dulu kamu tidak mati aja waktu itu. Jadi itu dari omongan orang tua saya sendiri. Ya akhirnya setelah itu kok saya nikah itu punya anak yang pertama itu ya baik-baik saja, hubungan itu baik. Bahkan suami dulu kan sering keluar kota sampai keluar daerah, itu saya ikut. Akhirnya kata suami, oh ya apa, kan ini pekerjaanku kan sebagai misionaris, ya seperti papa kamu juga gitu. Jadi apabila kita menggait banyak warga muslim masuk masuk ke Nasrani, maka kita juga akan dapat yang lebih gitu, bisa menyenangkan anak-anak kita. Setelah punya anak itu kok rasanya, oh ya kepingin lah menyenangkan anak gitu, jadi lupa yang dulu-dulu. Terus beliau juga tidak pernah marah kepada saya, nggak pernah kayak papa itu bentak-bentak, jadi saya merasa nyaman gitu kan. Jadi semenjak saya merasa nyaman itu lupa dulu saya pernah mengalami ini, lupa gitu. Terus oh saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih Kau telah mengirimkan malaikat ini untuk menjaga kami, aku dan anak-anakku nanti gitu ya. Tapi masih seakan-akan lupa sudah, yang dulu-dulu itu lupa. Akhirnya saya juga membantu suami ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Selatan, sampai ke Kalimantan Barat itu. Ya cari ini, setiap ada di mana ada transmigrasi, di situ ada kami. Jadi kami sering memberikan sembako. Terus kita ya sering tukar pikiran gitu kepada yang kenapa gini. Terus ada anak sekolah-sekolah di situ kita datangi, kita cerita, ngobrol-ngobrol lah. Terus kenapa dek kamu kok diam aja, itu lebih senang kalau udah ada anak yang
sering murung apa, bah berarti ini orang tuanya juga seperti ini. Saya datangi orang tuanya, iya katanya ya keadaan di sini seperti ini. Katanya ya sudah besok kami ke sini ya, kita ajak main-main, janganlah sedih-sedih, happy-happy kata saya bilang. Ya. Terus pada hari itu ya kita ajak senang-senang, baru nanti setelah lama mungkin ada 1 minggu baru kita bilang, ih Tuhan ini baik ya, Tuhan Yesus ini sangat baik, Tuhan beri kita ini hari ini, kesenangan hari ini, kalau ndak ada Tuhan ndak ada loh kita seperti ini. Akhirnya beliau kan, oh iya ya ini Tuhan. Oh tadinya yang yang non muslim, tolong dong gimana caranya kita mau lihat gereja. Oh ya nggak apa-apa, Tuhan tuh baik, kita ke rumah Tuhan itu enak kok. Akhirnya kita ajak ke gereja kita ini. Jadi kan mereka senang, mereka gembira. Ya akhirnya beliau ikut kami gitu kan. Jadi oh ya nanti kan ibu ini kan sudah ada umur ya, nanti kita supaya membersihkan dosa-dosa ibu. Oh bisa, iya kita di gereja bisa ada penyucian dosa-dosa. Kita nanti bertemu dengan pastor di sana. Oh ya saya ikut. Akhirnya disitulah kita baptis. Setelah kita baptis kita kasih nama baru, terus kita kasih kayak rumah tinggal nggak ada, kita bantu nanti kita beresin rumahnya kalau memang tidak layak. Akhirnya ya banyak yang masuk Nasrani, apalagi di Kalimantan Timur itu kan banyak, karena di sana itu kan Banyak, suku ya. Kaharingan dari Dayak-Dayak itu kan mereka tinggal di gubuk-gubuk gitu Iya. kan, kita dekatin itu lebih ya walaupun memang agak sulit. Jadi suami pun dapat sekian. Nah, akhirnya kita hitung, kita serahkan data-datanya, kita baru dapat ini kan. Ya alhamdulillah itu katanya dulu, puji Tuhan ini kita dapat banyak gitu kan dulu. Iya. Tuh. Jadi Istilahnya ke pelosok-pelosok lah ya. iya datang-datang ke pelosok-pelosok gitu kita cari ini. Jadi dananya dari gereja pusat. Dari gereja pusat. Iya. Tuh. Seperti itu. Ya terus tidak lama itu setelah itu suami berubah. Iya. Setelah saya punya anak yang nomor 6 itu. Oh, anak. Nomor Oh, iya. 5. Nomor Sebentar, anaknya ini 6. 7. Oh, 7. Iya. Yang paling besar umur berapa? Umur 14 tahun sekarang. Oh, paling besar 14 tahun. Iya. Terus yang paling kecil? Yang paling kecil ini 8 bulan. 8 bulan. Iya. Iya. Masya Allah. Setelah 7 punya ya? Luar biasa. punya anak 5 ini, suami kok berbeda. Waktu saya mengandung ini umur 1 bulan itu suami berbeda. Iya. Kenapa suami saya kok berbeda gitu? Terus enggak pernah diajak omong itu diam. Terus makan itu juga dia milih-milih. Terus habis gitu kok sering tidurnya juga, kenapa kok sekarang pindahnya ke atas terus gitu. Apa suami saya ini mau menduakan saya? Tapi enggak, Tuhan tidak mengizinkan. Kalau di Katolik itu enggak namanya itu enggak ada. Nggak ada lah Enggak bisa menikah 2 kali, itu enggak bisa. Iya. Itu kan sudah nikah 1 seumur hidup. Sampai Tapi kenapa kok suami saya berubah? Kata saya bilang. Akhirnya kecurigaan itu tapi iya, ya. terus kok lama-lama itu saya intip, kok suami saya baca-baca Alkitabnya orang Islam gitu kan. Terus saya tanya, gila kamu, nanti kamu bisa dibunuh sama ayah kamu, jangan, kata saya bilang. Terus dia bilang, ini saya cuman baca-baca aja, cuma perbandingan aja kok, katanya. Enggak, kalau ayah mau ikut gituan enggak, katanya. Terus kamu ini ya, kan kalau di Islam itu dapat poligami, kamu poligamiin aku ya gitu. Terus kata suami, ya enggak lah mah gitu. Ingat Tuhan dosa, iya, kata saya bilang. Tapi Iya. kok saya itu ya ada curiga, saya curiga itu mungkin sama perempuan lain, enggak kepikiran kalau itu kan. Namanya perempuan itu cemburu gitu kan. Ada apa, kok enggak pernah masuk kamar lagi, kata saya bilang. Terus setelah itu suami saya bilang, saya mau masuk Islam. Oh gila kamu, kata saya bilang gitu, jangan gitu. Akhirnya saya marah-marah sama suami, terus terdiam. Lalu ada Al-Quran ini beliau taruh di atas itu kan, di atas buffet itu cuman ada nongol separuh gini. Jadi enggak dia masukkan semua gini, hanya separuh saja terdikit sini. Nah
Terus ini ayahnya itu masuk. Katanya, selamat pagi, katanya. Ya, terus salam, katanya. Terus kan kalau salam itu kan assalamualaikum itu. Iya. Masuk, beliau ke cucunya cium, pas beliau toleh gini, apa ini mengkilap-mengkilap kena cahaya ini. Beliau lihat, ini punya siapa? Terus saya bilang, oh enggak tahu gitu. Saya enggak tahu gitu. Enggak, ini ada yang berubah, ini juga di rumah ini ada yang berubah, katanya. Sekarang apa-apa aja ke gereja enggak pernah ikut. Ada ini anaknya, nanti saya panggil, semua kumpul, katanya. Akhirnya kumpul semua di ruang tamu itu. Kumpul semua, lalu Jua, katanya, sini kamu, apa maumu, katanya. Akhirnya suami itu menjelaskan, oh saya kepingin masuk Islam, katanya. Saya kepingin keluar dari gereja. Wah, gila kamu. Akhirnya ya dipukulin. Jadi kakaknya yang tertua itu tidak terima, ya akhirnya di sininya dibacok, sama di sininya itu kan ada jahitannya semua. Oh, jadi dibacok? Iya, sama keluarganya itu tidak mau menerima. Itu sudah ada bekasnya ya. Nah, ini bekasnya, ini dibacok ya. Iya. Terus juga di kepala. Yang di sini berapa? Ini 7,5 jahitan. Ini 7,5 jahitan. Terus di kepala, Masya Allah. Ini ada bekasnya juga. Ini. Oh ya, nggak kelihatan ya. Tapi ada lah di sini ya, karena ini rambutnya tebal. Masya Allah. Oh, di kepala juga di. Astagfirullahaladzim. Memang berarti dua-duanya memang ujiannya luar biasa ya. Terus bagian yang lain nggak ada? Di tangan sama yang di kepala itu ya? Iya, cuma 2 aja, kepala sama tangan. Akhirnya ditendang, suami itu sampai diusir. Akhirnya di situ saya juga kan, namanya seorang istri kan jangan menghalangi itu, ditempis sama ini. Jadi waktu saya hamil 2 bulan ini suami ndak ada. Jadi sudah keluar dari rumah. Jadi ya sudah keluar dari rumah itu, beliau ditolong sama orang itu, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ya itu lost kontak sudah. Nggak tahu beliau kemana selama 7 bulan itu, nggak tahu sudah. Akhirnya orang tua saya dengar kalau suami kamu katanya murtad ya, katanya. masuk Kristen, masuk Islam. Kenapa kamu seperti itu, katanya. Ayo pulang, katanya. Sebenarnya murtad itu dari Islam ke Kristen, namanya murtad. Iya. Iya, lanjut. Terus saya pergi, mereka, terus kata papa saya bilang, ini kamu, katanya, mau ikut-ikutan kafir seperti suami kamu, katanya. Ayo pulang, katanya. Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, di sana ya banyak omongan itu dari papa itu kan, jangan ikutin suami kamu ya. Setelah itu saya ya dikasih arahan, kasih ini, janganlah ya, jangan sampai ikut. Dulu kamu ngomong nggak jelas, sekarang suami kamu ini, katanya, nggak benar, katanya. Ya sudah, akhirnya saya tinggal di sana. Setelah itu saya hamil ini 7 bulan. Anak saya yang nomor 5 itu lagi-lagi diuji lagi. Biar masuk kamera. Diangkat coba. Anak saya yang nomor 5 itu tidur di ranjang itu, nangis minta susu, malam terbentur, terkena ujungnya meja itu, meja lampu itu terkena pas di bagian sini. Sampai sekarang pun ada itu bekasnya. Jadi di situ itu bengkak semua, seluruh tubuhnya itu bengkak. Matanya itu pun tidak bisa buka, sudah tertutup, sudah karena bengkak itu tadi. Kenapa lagi-lagi kau uji hamil seperti ini, Tuhan? Terus saya bilang, Herr Yesus, kalau memang kau mau ambil anak saya ini, ya ambillah. Kalau memang ini kan sudah tidak kuat, karena memang sudah ngelihat itu posisinya sudah tidak ini. Tapi di situ setiap saya minta sama Tuhan itu tidak ada. Kenapa setiap saya minta sama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan nggak pernah kabulkan permintaan saya sedikit pun? Setiap saya doa malam pun Tuhan nggak pernah kabulkan, kata saya bilang. Terus saya doa malam itu enggak pernah. Terus akhirnya waktu di rumah sakit
Bapak pendeta itu datang, Romo itu mendoakan. Jadi datang ke gereja, semua saudara-saudara itu mendoakan untuk kesembuhan anak saya itu. Tapi anak saya itu lagi-lagi mengasih respon itu jelek. Anak saya itu teriak, nangis, Yang keluar nomor dan berapa? itu masih umur 3 tahun dulu. Maksudnya anak yang keberapa? Nomor 5. Yang kelima. Iya. Terus anak saya itu nggak ngasih respon, justru nggak ada gerak. Terus kata dokter masuk, sudah diikhlaskan saja, kasihan katanya kalau kita jangan rame-rame ya kata. Ini semua keluar, orang tua keluar. Pas duhur itu di sebelah itu ada orang selesai ngaji, anaknya terkena tipes itu, jadi sering kejang, panas tinggi kejang. Ini ya, ayahnya itu ngajiin gitu, mengaji buat anaknya itu, ngaji gitu. Tapi setelah ngaji tuh anak saya tuh responnya cepet. Anak saya tuh nangis, yang tadinya tidak bisa gerak itu menangis. Setelah menangis itu anak saya tuh mengeluarkan darah dari telinga. Awalnya dari telinga yang kanan, terus kiri, semua terus dari hidung. Terus anak saya tuh bilang, ayah, kata saya bilang, kenapa anak saya kok ada respon setiap bapak ini mengaji? Akhirnya saya bilang, Tuhan, setiap aku memohon kepada Engkau, tak pernah ada jawaban Tuhan, kata saya bilang. Tapi kenapa kok orang ini mengaji kok ini? Akhirnya saya mengenang lagi dulu. Saya bilang, ya Tuhan, benar. Berarti jalan yang diambil suami saya itu benar, kata saya bilang. Saya bilang, ini ujian. Iya, ini ujian. Akhirnya saya bilang ke bapak itu, Bapak, saya samperin bapak itu, saya hampiri beliau. Bapak, bisa ndak kehendaknya bapak bisa mengaji itu yang bapak baca-baca itu untuk anak saya. Saya bilang, bukan mengaji, bacaan yang bapak baca itu, anak bapak itu dibacakan untuk anak saya. Terus beliau bilang, wah saya takut katanya, apalagi banyak keluarganya orang besar semua katanya, dan saya takut katanya, tidak berani. Terus beliau bilang, saya bilang lagi, tolong bapak, itu saya bilang, bapaknya bapak yang bisa nolong saya ini sekarang. Nanti kalau orang tua saya sudah pergi, saudara-saudara saya sudah pergi, gak apa-apa, bapak masuk saja, kata saya bilang. Akhirnya beliau pun, oh iya saya bantu katanya. Akhirnya orang tua saya pergi, jam 2 itu saya masuk bapak itu. Setelah bapak itu mengaji itu anak saya nangis, keluarkan air mata itu nangis. Masya Allah. Yang tadi matanya nggak bisa melek itu jadi bisa terbuka sedikit itu karena kena cairan itu kan. Air matanya tuh dia bisa buka sedikit. Terus saya lagi bilang lagi, ya Bapak, ya Roh Kudus, ini ajaib sekali, kata saya bilang. Tapi saya harus sebut apa? Bapak ini harus saya sebut apa? Kata saya bilang. Sedangkan yang saya ini tahu, bukan. Yang nomor 5. Kakaknya ini. Oh, iya. Akhirnya saya tambah yakin, oh benar ini, suami saya benar, kata saya bilang. Tapi gimana saya hubungi suami saya dengan apa? Saya nggak tahu di mana beliau ini sekarang. Nah di situ bilang, oh ini puji Tuhan, tadi habis didoakan sama Romo sama keluarga, puji Tuhan ini ada keajaiban. Dalam hati saya bukan, tadi justru dia diam, tapi sekarang setelah digajikan, akhirnya setelah itu bapak itu bilang, oh sudah agak membaik, sudah kempes, sudah bisa ngomong, tapi masih cairan itu keluar terus seperti darah. Terus dokter bilang, ini sudah tidak ada harapan karena sudah mengeluarkan cairan darah itu dari kedua telinga, itu sudah tidak mungkin hidup katanya. Di situ, enggak, anak saya pasti hidup, saya bilang. Itu
tanpa pendampingan suami ya pada saat itu. Iya. Insya Allah. Terus saya bilang lagi, Tuhan tolong jangan ambil, kata saya bilang. Tapi Tuhan tidak dengar. Lagi-lagi Tuhan tidak pernah dengar omongan saya. Di situ saya bilang, Bapak, kalau mau seperti Bapak itu membaca itu gimana? Ya ini dibaca yang ini. Aduh Tuhan, kata saya bilang, apa ini tulisannya? Kata saya bilang. Tapi Mbak ada yang terjemah. Beliau kasih yang terjemah itu yang surat apa kecil sekali. Di situ dibaca aja yang ini, lagi-lagi logatnya tidak mengerti saya juga. Kenapa saya tidak mengerti? Kata saya bilang, ya sudah Bapak, nanti coba kalau saudara saya tidak ada lagi, orang tua saya pulang ngambil baju ganti, Bapak ngajiin lagi ya. Tapi beliau bilang lagi, saya takut, kata saya, takut, tidak usah takut, katanya. Gak apa-apa, nanti saya kasih. Enggak, bukan masalah uang, katanya. Karena saya juga katanya ditanggung, di sini juga dibantu katanya untuk di rumah sakit ini katanya. Takutnya nanti kalau papinya Mbak tahu kan di sini orang besar, nanti takutnya ditutupin, nanti saya bayar. Gak apa-apa, saya yang bayar, kata saya bilang. Ya sudah, nanti saya coba ya, nanti kalau ini ya sekiranya bisa, kata beliau. Tapi besok paginya beliau bisa itu pas hari Minggu saya nggak ke gereja jaga anak, jadi orang tua semua di gereja. Bapak ini masuk mengajikan dan di situ anak saya mengatakan, ayah pulang, mama ayah pulang, adik ikut ayah, katanya. Dan di situ saya bilang, anak saya bisa ngomong, anak saya masih bisa hidup. Lalu dokter bilang, ini mujizat Tuhan, katanya, ini keajaiban Tuhan. Asalkan kita percaya akan Tuhan, pasti yang nggak mungkin nyata akan jadi nyata, katanya. Ini anak masih dikasihi Tuhan, jaga selalu ya. Akhirnya setelah 1 minggu itu, terus dokter bilang, ini adanya retakan di dalam. Hendaknya kalau memang di sini di Indonesia ini sulit kalau untuk anak segini, katanya. Jadi kalau bisa Senin itu harus ada satu rumah sakit di apa itu namanya di Singapura, itu di rumah sakit apa itu, papa saya yang tanda tangan, kita bawa ke sana pasti sembuh, percayakan Tuhan. Kalau kamu ikut suami kamu, siapa yang mau bayar kita mau ke Singapura, katanya. Kita bayar, kita kemana aja kita berjuang untuk ini. Kan ini cucu opa juga titipan Tuhan. Ya sudah, kita ke sana. Tapi setelah itu pulang ke rumah ngurusin surat-surat apa itu untuk paspornya untuk ke sana itu, lagi-lagi itu anak saya itu kalau ngedengerin azan itu kan terdengar sampai di rumah. Itu anak saya tersenyum, bilang, mama itu ayah, katanya. Ayah pulang. Enggak, ayah belum pulang. Ayah belum di sini. Tapi anak saya bilang, ayah ada di sini, Ma. Terus dalam hati saya, ayah di sini. Masa suamiku ini sudah meninggal? Apakah iya rohnya di sini? Kata saya bilang, kan dulu dipukulin kan. Ya Tuhan, masa, terus anak saya yang besar, masa ayah udah nggak ada kah, katanya. Enggak kak, ada, cuma kan mama nggak tahu, nggak ada lost kontak, nggak ada hubungan, kata saya bilang. Tapi puji Tuhan itu nggak lama itu anak saya lagi siram-siram di depan itu teriak, mama ayah, katanya. Mama ayah, nggak taunya ayahnya ini ada di pagar rumah itu. Oh iya, berarti ngelihat ya, memang ada di Ternyata suami itu datang mau ambil anak saya yang besar, yang kakak Sofi itu sama yang
apa yang Samuel sekarang diganti Muhammad Sikit Maulana. Masya Allah. Dulu namanya Yohanes Samuel. Itu Samuel tuh bilang, Mama, katanya apa? Ayah datang, katanya. Ya Tuhan, katanya. Tapi saya belum sempat keluar itu, papa saya sudah dipukulin duluan. Dipukulin sama? Ya, Dipukul sama? orang tua saya. Oh, iya. Katanya sudah dihalangin, gak boleh, katanya. Jangan, jadi waktu saya hamil ini 9 bulan lewat 10 hari. Turan sudah lahir, tapi dilewatkan. Jadi saya kaget, masa iya gitu. Saya lari ke dalam, saya ambil anak saya yang di kasur itu, saya bilang, ayo nak, ayah datang gitu, kita ikut ayah. Terus saya bilang, saya udah punya niat kita ikut ayah gitu. Tapi terus suami saya bilang, saya kesini ndak ambil semua, ya jangan serakah dong Pak, katanya. Ya dibagi dong, kan saya punya anak 5 tahun, ya 2 saja saya bawa, katanya. Yang besar-besar enak aja kamu, udah ndak ikut ngebesarin, sekarang kamu mau ambil apa, saya ambil, katanya. Ikut saya, tapi kakak ini mau gitu, anak saya yang besar-besar tuh mau, ya opa saya mau ikut sama papa aja, katanya yang besar. Terus iya, katanya, opa jangan gitu, jangan pukulin papa, kasihan, katanya. Terus saya keluar, saya bilang, janganlah kamu ambil 2, ikut saya sama kamu. Terus suami saya bilang, tapi apa kamu mau, katanya, kalau sekarang hidupku ini susah, katanya. Sekarang saya mondok ini, hidup di pondok ini, katanya, ya kadang makan kadang enggak, apa kamu mau, katanya. Terus apalagi kerjaan juga ya masih ikut sama orang di sana, katanya, buruh harian, apa kamu mau? Ya saya bilang saya mau ikut gitu. Suatu saya mau ambil tas ya saya tunggu ya, saya mau ambil tas, tapi orang tua saya itu sudah hajar saya, pukul saya ditendang itu sampai tangan saya yang sini nih keseleo. Patah di sini tuh, keseleo itu jadi sakit. Kalau sampai sekarang itu sama kaki ini kalau lama-lama itu kayak kesemutan, terus kayak sakit seluruh badan ini. Jadi kayak uratnya itu mungkin itu. Saya dipukulin, saya bilang, terus sudah, katanya, ke gereja dulu. Kalau memang kamu mau benar-benar punya uang berapa kamu mau nebus anak-anak istri kamu. Jadi bekal suami dari pondok itu, beliau bawa bekal 9 jutaan itu kan, sama ongkosnya sisa 8 juta itu diambil sama papa saya itu. Bahkan jam tangan itu lepas, katanya. Udah bawa istri kamu, anak-anak kamu, sampai mana kamu akan jalan, katanya. Saya bilang, ya Tuhan, ini gimana? Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, dalam hati saya masih ada perhiasan anak itu kan, pakai anting, pakai apa, tapi ternyata dibuka semua. Saya bilang, Papa jangan keterlaluan, Pak. Ini kan aku bawa apa lagi, aku lagi hamil, bawa anak-anak, ini juga adik baru sembuh, kata saya bilang. Jangan keterlaluan, pergi kamu, katanya. Jadi bawa baju tuh sesetel, Pak. Anak saya yang ini nih sampai lahiran di bis. Astagfirullahaladzim. Anak saya yang ini lahir di bis karena air ketuban itu sudah pecah karena dipukul tadi. Jadi saya waktu duduk itu saya sudah ngerasa rembes itu kan. Pas sudah nyampe Setibondo ini, itu air ketubannya langsung Dalam perjalanan itu ya. Iya. Jadi bisnya juga bingung, ini mau dibawa ke mana, katanya. Aduh, katanya bingung. Ya sudah, katanya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit umum. Jadi kepala itu sudah nongol. Jadi Astagfirullahaladzim. Ya. di situ lagi saya bilang, ya Tuhan, baju apa yang mau saya pakaikan ini, nak? Sedangkan uang semua saya tanya semuanya sudah saya kasihkan sama papi, katanya. Sudah enggak bawa, katanya. Ya sudah, kata suami, Allah itu nggak akan diam, katanya. Diam, kata, sabar, nanti kita di sana
Ya nanti saya telepon katanya Pak Kiai yang beliau ini. Terus akhirnya lahir di dalam bis itu ya? Iya, akhirnya enggak keluar setengah itu. Harusnya kan saya keluarkan. Jadi dia terhenti di tengah itu kepalanya dulu, jadi dia terkena ini sesak gitu nafasnya. Jadi memang ada gangguan pernapasannya. Iya. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Allah itu baik. Dari saya lahiran itu sampai pakaian, biaya apa itu dari rumah sakit dibebaskan, Bapak. Bahkan Itu siapa yang mengarahkan ke situ? yang ke rumah sakit itu, iya. Itu bisnya. Oh, Kan bisnya, bisnya satu Masya Allah. jalur gini dari terminal itu langsung lewat rumah sakitnya seperti ini. Jadi dimasukkan itu Pak sampai ke dalam, baik juga Masya beliau. Allah, iya. Sampai bis itu saya juga nggak bayar aturan itu. Berarti yang biayai supirnya itu ya? Iya. Masya Allah. Katanya bisnya bilang supirnya itu sudah nggak usah bayar biaya bisnya. Saya ngerti kan tadinya sama suami itu dikasih dompet itu kan kulit dompetnya. Katanya ini Bu bisa nggak numpang, katanya ya sampai mana aja diturunkan nggak apa-apa kata suami. Terus ya nggak apa-apa katanya, beliau itu sampai ke Probolinggo ya, sampai ke Probolinggo katanya. Tapi sebelum sampai Probolinggo itu sudah keburu lahiran ini. Jadi masuk ke rumah sakit itu saya juga bingung, udah bingung saya tuh, yang saya bingungin ini baju apa yang mau dikenakan anak saya ini kan. Tapi di situ lancar aja. Sudah dokternya bilang sudah sabar katanya dokternya itu. Sudah ada sabar ya. Terus anak saya itu sudah keluar, sudah sehat, sudah dipakaian itu rasanya itu ya Allah ini. Keajaiban Tuhan tuh ada gitu. Buat ini sudah dibajuin, sudah sudah. Akhirnya saya dikasih baju ganti. Terus saya bilang gimana nanti mau ngembaliinnya ini loh, kata saya bilang nggak ada gitu kan. Apa saya kembali lagi aja ke rumah, tapi saya nggak mau gitu kan. Tapi di situ tuh banyak yang membantu. Dari dinas kesehatan itu datang Bapak, dari kantor polisi itu, polisi-polisi di sana pun membantu. Iya. Sampai saya 1 minggu di sana, terus sudah selesai nifas itu di rumah sakit sudah ini, kata saya bilang gimana caranya kalau mau seperti kamu ya, jadi seorang muslim lah gitu. Itu hanya gampang katanya. Tapi berapa bayarnya? Kita kan tidak punya uang. Kalau mau masuk Islam tuh tidak bayar katanya. Terus akhirnya dikenalkan di pondok pesantren apa itu ayah? Wali Songo. Pondok pesantren Wali Songo Situbondo. Akhirnya di sana saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Tapi suami sudah syahadat? Sudah duluan. Yang tadi ya diusir ya? Iya, akhirnya ini mau bersama lagi. Terus ditanya seperti itu. Oh iya, kata saya. Akhirnya dinikahkan lagi di situ. Setelah syahadat dinikahkan lagi itu. Ya nanti biar katanya kalau walaupun ini kan walaupun dulunya pernah nikah kan katanya sudah pernah berpisah lama, terus habis gitu kan dulu kan kepercayaannya berbeda. Kalau sekarang kan sama, biar sakral lagi dinikahkan lagi katanya. Ya saya ikut saja Bapak, kata saya bilang. Hanya dinikahkan lagi di situ. Terus akhirnya di situ sudah ini bingung lagi mau kemana. Ini kan saya tanya sama suami, masih jauh kah kita mau ke tempat yang kita tuju? Ya masih jauh mah katanya, ya kita berdoa aja sama Allah katanya, pasti bisa nyampe katanya. Tapi dengan cara apa, kata saya bilang, sedangkan kan tidak ada uang gitu. Akhirnya saya dinaikkan mobil itu sama dinas sosial. Itu dibantu oleh dinas sosial itu. Sampailah Surabaya.
setelah sampai Surabaya itu suami saya bilang, "Mah, telepon dulu," katanya. Akhirnya dia telepon dulu ke pondok. Di situ kayak sudah terhenti sudah semuanya, Pak. Hanya bisa menerima suami sama anak saya yang laki saja karena tidak ada pondok putrinya. Dan untuk yang keluarga itu tidak ada. Itu saya bilang, "Ya Tuhan, ujian apa lagi nih? Bawa bayi," kata saya bilang. Terus saya diam di situ, suami itu diam. Kok saya lihat suami saya itu panik gitu. Awalnya tidak ngerti suami kok panik, terus kok meneteskan air mata gitu kan, ada apa ini. Terus kata suami, kita duduk di sana aja, kata di Bungurasi ini terminal kan ada musola apa itu di dalamnya itu. Kita duduk di sana aja katanya. Ya gak apa-apa, gak usah khawatir katanya, nanti pasti ada jalannya kok katanya. Duduk di situ, saya sama anak-anak itu didudukin di situ. Terus suami itu sholat dulu. Setelah sholat itu diam. Kok suami itu nangis lagi dia? Saya lihat kayak meneteskan air mata. Enggak, ini enggak benar, kata saya bilang. Ada apa ini? Lalu saya tanya, kenapa ya gitu. Ini saya bingung katanya. Coba dari awal tadi saya telepon dulu. Dari kemarin-kemarin, kenapa? Iya, ternyata tidak menerima katanya untuk yang berkeluarga. Bisa, tapi harus membangun dulu tempatnya karena kan memang sih saya lihat di sana lokasinya memang sempit katanya. Terus pas tuh saya bercerita ini, di sebelah itu ada orang diri dengan istrinya itu diri. Beliau menghampiri suami saya itu mengatakan, "Sudah, jangan ini," katanya. "Gimana ini kok bisa sampai di sini?" katanya. Terus beliau cerita-cerita, "Ikut saya ke rumah. Memang rumah saya nggak sebesar istana," katanya. Tapi ya dicoba, ayo kita ke rumah aja, dilihat. Akhirnya saya diajak oleh beliau itu di sana. 3 hari ya 3 hari di rumah beliau itu. Kan anaknya beliau juga banyak, terus anak saya juga banyak gitu kan. Pada saat itu anaknya berarti 6 ya? 5. Oh 5, baru 5 Iya, ya? 6 sama ini, 6 sama ini. bayi, iya 6. Terus saya bilang, "Ini gimana?" Terus habis gitu beliau, "Ya kalau memang Masya Allah, enggak nyaman," kata beliau, "saya ada rezeki sedikit," katanya. "Mungkin kalau untuk menyewa kamar bisa." Akhirnya saya dikoskan itu. Jadi dengan ukuran kosan itu 2,5 meter segitu, satu kamar kotak kecil itu. Ada dapur di dalamnya, ada kayak kamar mandi itu di dalam. Di sana akhirnya suami saya tuh, "Ya sudah mah, gak apa-apa." Terus bingung gimana nanti untuk sehari-harinya gitu kan. Akhirnya kerja, ikut orang Cina itu di toko elektronik itu, dikenalkan orang, nanti ikut katanya pulang pergi itu sama beliau. Jadi ya sudah, ikut aja dulu katanya. Akhirnya ikut di sana kerja, baru dapat 1 bulan itu sudah dikeluarkan semua karena memang pasarnya harus tutup karena terkena COVID itu, awal COVID itu. Iya, awal COVID itu. Iya, awal COVID itu. Bukan karena dikeluarkan pelanggaran atau karena apa memang banyak yang dikeluarkan Memang karena memang kondisi lah, harus kondisi. libur. Iya. Katanya memang tidak sampai gak tahu sampai kapan akan dibuka tokonya. Ya itu bukan cuma suami, yang lainnya juga. Iya. Tapi nanti kalau sudah selesai bisa kembali lagi. Tapi kan waktu itu lama sekali kan. Iya. Sampai 3 bulan.
Akhirnya suami saya bilang, ya udah jangan, nggak putus asa, kata beliau. Setelah itu suami saya coba kerja di perumahan itu, cari pegawai tukang bangunan itu. Sama suami ya? Iya, suami itu cari itu kerjaan, oh ada, tapi bagian bikin adonan, ngangkat-ngangkat itu, mau nggak, tapi berat katanya. Terus kata suami bilang, ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya pulang itu senang, dapat kerjaan gitu. Jadi gajiannya itu setiap hari Minggu, 1 minggu sekali. Jadi awal itu nggak pegang uang sama sekali. Jadi untuk makan apa selama seminggu itu apa gitu kan. Saya diam. Peralatan masak itu 1 sendok aja belum punya, Bapak. Jadi Iya. beli nasi bungkusan itu 2 bungkus dimakan semua gitu. Akhirnya saya bilang, gimana ini? Cuman ada satu-satunya itu ya HP-nya beliau bawa itu. Akhirnya yaitu beliau jual dulu untuk makan sehari-hari itu. Akhirnya HP yang biasa buat komunikasi diikhlaskan ya, dijual ya. Terus untuk bertahan hidup lah. Iya. Terus suatu ketika tuh anak saya itu sakit, demam badannya itu. Ya mau nggak mau uang yang tadi buat makan itu buat periksa ke bidan. Terus akhirnya saya saya buat periksa anak. Berarti itu sekitar 2020 ya? 2019. 2019. Bulan awal-awal 10. banget ya. Lahiran ini aja bulan 10. Ya, berarti awal-awal banget itu yang COVID ya. Jadi awal-awal COVID itu 2019 itu, terus akhirnya ya sudah. Jadi sampai 3 hari itu anak-anak itu cuma minum air aja. Ma, lapar katanya. Ma, aku udah gak kuat sampai anak itu pucet gitu kan. Gitu. Akhirnya suami bilang, ya coba nanti ayo minta dulu ke itu mandornya katanya. Terus beliau bilang, gimana Pak, nggak bisa, nanti yang lain iri. Kalau jadi tukang itu memang gajinya seminggu sekali, setiap hari Minggu aja katanya. Terus gimana ini, kata saya bilang. Terus nggak lama itu malam jam 2 itu anak saya nangis. Saya hanya bisa menenangkan aja. Terus nggak lama itu ada yang ketok pintu, tok gitu, cuma tok gitu. Siapa? Saat toleh-toleh itu tidak ada orang, tapi di situ itu ada nasi, 5 bungkus nasi itu. Di bawah sandal ini kan ada rak sandal, di atasnya sini. Saya bilang, saya pas noleh itu kok ada bau makanan yang sudah dimasak itu, tapi di mana nggak ada. Ada yang nganterin itu ya nasi ya, ada yang, tapi Masya Allah, nggak ada orangnya. cuma ditaruh aja gitu ya. Terus saya Masya tutup Allah. lagi, mungkin orang masak gitu kan. Iya. Tapi saya nggak fokus ke situ. Saya cuma lihat kanan kiri itu, terus saya tutup. Terus anak saya bilang, Ma itu baunya enak, makan dong katanya. Masya Allah. Besok harinya saya tanya sama mbak sebelah itu, enggak, saya enggak katanya gitu. Itu Saya tanya sebelah, enggak bertahan mungkin. berapa hari itu? Maaf saya potong. Itu bertahan berapa hari nggak makan nasi? Itu Hanya minum dong. itu 3 hari. Oh 3 hari itu. Iya. Jadi anak saya yang ini sampai air ASI itu kan kering. Jadi saya kasih air itu, air putih itu juga nggak direbus. Iya. Air yang dari keran itu, Bapak. Astagfirullahaladzim. Hanya saya diamkan aja di gayung itu. Jadi, sampai ngelihat anak saya yang laki yang kedua nomor 2 itu kasihan, perutnya itu sampai kepeng. Itu. Lalu saya juga bingung. Terus kata ayahnya, oh mungkin makanan ini rezeki katanya. Sudah enggak apa-apa, ini bukan mencuri, kita dikasih katanya. Di situ dimakan itu. Tapi setelah makan itu Bapak,
nunggu gajian selama 3 hari lagi, 3 hari ke depan itu terasa kenyang terus perut itu. Jadi anak itu hanya minum, aku mama kenyang katanya gitu. Jadi ayahnya kalau pulang itu hanya bawa nasi yang dikasih makan di situ itu nggak pernah dimakan bapak, selalu dibawa pulang, nggak tahu gorengan, nasi 1 bungkus gorengan beliau selalu bawa pulang. Jadi ya itu yang dimakan sehari-hari anak-anak itu, dari pagi itu sampai jam 5 itu pulang, itu yang dimakan. Jadi suatu kajian akhirnya ya sudah terus seperti itu. Terus suatu ketika ini ya nggak bisa lah kalau kayak gini terus katanya. Gimana ya katanya suami ini, ya coba cari kerjaan yang lain, sekalian cari suami itu. Terus ada yang bantu itu kan bapak ya, ikut saya aja katanya ya. Terus punya keterampilannya apa ya, kepinginnya saya jualan karena di pondok dulu katanya pernah jualan, beliau jualan es campur itu. Akhirnya ya gimana kalau saya bantu buat beli gerobaknya apanya itu. Akhirnya ya di situ alhamdulillah bapak. Masya Allah. Bisa usaha sendiri, akhirnya dikoskan di Pasar Sono itu. Akhirnya ya jualan, usaha jualan es campur ya alhamdulillah sampai sekarang ini. Oh sampai sekarang ya masih? Iya. Masya Allah. Jualan es campur, bubur kacang hijau itu. Ya itulah, diuji dulu orang mau senang ini. Tapi banyak ujian itu. Terus sekarang itu orang tua gimana? Orang tua enggak mau nerima. Masih ada tuh? Alhamdulillah masih ada. Masih ada di mana? Di Di Kalimantan? Banyuwangi. Di Banyuwangi? Iya. Tapi sudah nggak mengakui lah ya? Iya. Kalau saya itu kan, kalau dari papa mama anak tunggal, tapi berhubung orang tua saya itu kan ngangkat anak. Ada 6 anak yang diangkat oleh papa saya. Dulu waktu ada peristiwa Sampit itu. Iya iya. Nah, itu ya papa saya angkat anak muslim 2 orang. Akhirnya Nasrani sama seperti kakak saya. Immanuel itu sekarang namanya. Dulu Muhammad Imam Hidayatullah. Tapi sekarang diganti namanya Immanuel. Oh. Jadi waktu Aceh dulu papa saya pun ngangkat 2. Karena memang Iya, papahnya Uti ini misionaris ya. Iya. Jadinya memang tugasnya seperti itu ya. Iya, jadi Oh, iya. beliau senang. Ya alhamdulillah, ya memang baik sampai sekarang. Kakak itu juga karena lebih tua dari saya, kata papa panggil aja kakak gitu. Disekolahkan sampai sekarang. Kalau dibilang ya sudah jadi dokter. Itu 2 yang dari Sampit dulu itu. Kalau yang dari Aceh ini, yang satunya mau masuk ke tentara. Tuh. Jadi adik saya yang nomor 7 ini seorang muslim juga, orang tuanya melahirkan itu tak ada biaya. Akhirnya diambillah sama papa saya itu tadi. Jadi ya itulah. Maaf pada saat pergi meninggalkan istri itu, biarin aja, ini pakai ini aja. Tidak, biarin aja. Jadi pada saat ninggalin istri, kan pada saat itu kan sempat ditinggalkan istri karena ada rencana masuk Islam atau sudah masuk Islam pada saat itu? Belum ya, tapi masih sembunyi-sembunyi gitu ya. Terus perginya itu pergi sendiri atau diusir? Saya waktu dari rumah itu diusir sama ayah sama mama. Terus saya ya istilahnya pengen pindah kitab gitu. Yang saya dulu pegang itu kan kitab Injil. Saya kepengen pindah kitab ke kitabnya orang muslim gitu. Hanya saya diusir, ya saya pergi dari rumah. Istri sama anak ditinggal. Karena itu
sempat ini ya ketahuan istri kalau jenengan sudah mulai belajar Al-Quran gitu ya. Walaupun kalau ditanya hanya untuk perbandingan aja ya kan, itu alasan aja ya, padahal sudah tertarik gitu ya dengan Islam. Terus pada saat pergi itu apa sih yang terpikir? Kok sampai pergi meninggalkan anak sama istri? Yang di pikiran saya itu kepengen carinya kebenaran. Iya, agama yang benar, Tuhan yang benar itu yang mana. Akhirnya saya ngikutinya yang di yang ada di kitab suci Al-Quran itu. Saya ngikutin harus kayak gimana dan di mana agama yang benar itu. Ya, di Al-Quran itu kok agama yang paling benar itu kan Islam, agama yang diridhoi. Ya. Inna lillahi Islam, agama yang hak yang diridhoi oleh Allah. Akhirnya saya ke namanya Majalengka. Di situ pergi ke Majalengka ya? Di Majalengka itu ada seorang pondoknya Riyadul Tauhid. Saya ketemu sama tadi kan belum tahu ustadznya itu. Iya. Saya ngobrol dulu di masjid itu, seorang yang sudah ibadah itu sudah pada pulang. Saya nanya sama bapak yang sudah sholat di masjid itu, bapak saya kepengen masuk Islam kayak seperti bapak. Oke, itu sampai di situ dulu. Nanti kan ada sesi khusus jenengan. Nah, ini hanya untuk biar sinkron. Ya, pada saat itu meninggalkan keluarga kecil itu karena apa itu kan? Ternyata karena mencari kebenaran itu ya. Tapi sempat diusir sama keluarga atau memang pergi sendiri? Sempat diusir dan saya kan sempat dibacok juga kepala sama tangan juga. Betul. Tangan saya jahitannya itu 7 jahitan, 7,5 jahitan. Karena ketahuan mulai belajar Al-Quran gitu ya. Terus akhirnya istilahnya dibacok sama siapa? Sama orang tua. Orang tua kandung atau mertua? Orang tua kandung. Kakak saya. Alah, iya. Dibacok. Mungkin saya pengen lihat ini supaya nanti netizen nggak meraba-raba, nggak percaya gitu kan kalau benar-benar dibacok. Ini sebentar, nih dicoba dulu. Deketin. Jadi ini bukan rekayasa atau apa, ini memang real nih. Ini bukti-buktinya kalau beliau itu enggak. Kalau beliau itu sudah ada bekasnya ya. Nah, ini bekasnya ini dibacok ya? Iya. Sampai di kepala. Kepala terus juga. Kepala. Ya di sini berapa? Ini 7,5 jahitan. Ini 7,5 jahitan. Terus di kepala ini ada bekasnya juga ini. Oh ya, nggak kelihatan ya. Tapi ada lah di sini ya, karena ini rambutnya tebal. Oh, di kepala juga di. Astagfirullahaladzim. Memang berarti dua-duanya memang jadinya luar biasa ya. Terus bagian yang lain nggak ada? Di tangan sama yang di kepala itu ya? Iya, cuma 2 aja, kepala sama tangan. Ya mungkin karena sudah dulunya itu kan dulunya saya nggak ada kayak gini Pak. Semenjak ini bekas bacokan itunya berkarat. Oh, infeksi. Ya. Akhirnya ya kayak gini semua timbulnya. Kayak gini. Benjol-benjol. Iya. Ini ya itulah ujiannya. Baik, saya ambil lagi. Jadi ini sesinya ukti dulu, enggak apa-apa. Karena tadi lanjut, rencananya tadi saya mau 2, tapi karena ukti biar lost dulu ya kan. Baik, tadi kan ukti sudah
menjelaskan sepanjang perjalanan itu saya dengar memang ujian terus gitu ya. Terus pada saat itu kenapa Ukti sampai akhirnya kok ini termakan waktu lupa? Ya karena saya rasa Tuhan ini kan ibaratnya menghadirkan suami ini kan nggak pernah marah seperti saya sama papa itu kan. Terus punya anak lagi yang pertama itu awalnya itu, jadi seakan-akan itu lupa segalanya itu. Jadi kok enak gitu, terus kesana dengan kesini sendirinya ya. gitu ya? Jadi yang tadinya terkekang di rumah, terus nggak pernah happy gitulah, beratnya sama papa kok sampai dipasung kan aku anaknya. Terus kok semenjak punya suami ini marah aja nggak pernah marah, terus apa kayak bentak gitu, nggak pernah ngomong, selalu halus gitu kan. Terus apa kita mau ke sana mau ke sini ya happy lah gitu. Anak-anak itu juga ayahnya itu juga ngayoni gitu, kalau orang Jawa bilang ngayoni gitu. Jadi lupa terus suami juga kan fokusnya untuk ke gereja, untuk ibadah ke gereja, terus ibaratnya untuk berbakti lah kepada gereja itu bagus gitu. Oh mungkin karena dia percaya Tuhan, dia senantiasa kepada Tuhan, maka Tuhan juga senantiasa untuk membantu kami gitu kan. Terus mungkin ini jalan petunjuk Tuhan ya, terus saya ikutin lah itu. Akhirnya suami bilang, kalau suami bilang A ya saya ikutin A, suami bilang B ya saya ikutin B. Suami suruh besok ikut saya ya ke ini gitu. Sampai ke Tanjung Isu itu kan pedalaman sekali. Jalannya itu liku-liku gitu. Kebun-kebun sawit semua di sana. Saya ikut. Ya kalau dulu bilangnya oh puji Tuhan lah dapat banyak ini warga gitu kan. Terus orangnya juga ramah tamah gitu. Terus banyaklah yang ikut ke gereja. Tadinya ndak ada gereja, jadi di situ suami juga bisa bikin gereja di sana. Terus banyak lagi pundi-pundi ya penghasilan lah yang banyak misionaris yang lainnya itu kok bagus ini gitu. Akhirnya saya besok kita ke Muara Tewe ya gitu. Tambah jauh itu. Ya saya bilang ya sudah nggak apa-apa. Jadi kemana-mana itu saya ikut. Jadi anak yang besar itu ya sempat nggak pernah dapat kasih sayang itu ya ikut sama ini. Jadi di rumah tuh ya sama mbak gitu kan, cuman sama pengasuh gitu. Karena nggak mungkin bawa anak perjalanan jauh gitu. Akhirnya beliau tetap ada di sini Jawa Barat, saya ke sana sampai ke Kalimantan Timur itu semua itu sudah. Itu Kalimantan Timurnya mana? Daerah mana? Di Tanjung Iswi, Pentat itu sampai ke Brau itu yang perbatasan itu sampai terus kalau Kalimantan Selatan itu semua sudah dari Palangkaraya, dari sampai ke Sampit dulu itu pernah yang ini ya dulu dia cerita ya gini oh ya, terus sampai ke Nunukan. Kalau orang Banjarmasin itu sulit kita mau kristenisasi itu sulit. Kalau suku Banjar, karena memang tentang agama itu dia itu kuat. Oh memang. Di sana memang ya. Iya, tentang Islam itu dia lebih baik makan nasi sama air bilangnya. Kalau kita datang pasti dia bilang seperti itu. Pondasinya memang kuat di sana ya. Tapi kalau kita masuk dari Kalimantan itu ke Kalsel, Kalimantan Tengah itu kita ke mana itu ya? Jadi dari Kalimantan Selatan itu kita ke Kalimantan Tengah, tapi sebelumnya itu ada jembatan di situ ada Klotok namanya itu. Sampan itu kita masuk aja ke arah itu pasti dapat banyak. Benar, alhamdulillah kata saya bilang puji Tuhan kita dapat banyak. Sekarang itu rawan akidah gitu ya. Karena dasar imannya kurang di situ kan, jarang kesentuh lah istilahnya. Iya. Terus pada saat Ukti itu berapa hari? Itu lama Bapak, itu sampai 4 bulan lebih, karena memang saya memberontak, saya sering teriak. Itu posisinya di Manado? Di Sulawesi. Di Sulawesi mana? Iya, itu di Sangir Talau Bapak.
Oh iya 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 Ya, tahu. Kepulauan Sangir. Jadi dari Kalimantan Selatan ya. Kalau dari Sulawesi Utara itu ke Manado dulu, baru ke Minahasa, Sangir Talau. Dari dia kalau di sana bilang tuh di laut, Iya. orang laut gitu, karena memang dekat laut. Sebelah baratnya Manado atau sebelah timurnya? Barat itu yang mau ke Filipina. Oh, yang mau ke Filipina. Iya, di Sangir itu Kepulauan Sangir Talau itu kepulauan sendiri. Kalau kita nyebrang itu ada Filipina, sudah kita masuk ke Iya, Filipina. betul. Heeh. Di sana. Betul, betul. Memang rumah di sana itu di dekat laut. Itu kan papa di sana juga dulu buka hotel, namanya itu Hotel Mawar di sana. Berarti memang basicnya punya lah ya. Iya. Orang Jadi- punya lah ya. Iya, jadi papa dulu juga buka usaha di sana kan, hotel, karena banyaknya turis yang keluar masuk situ. Jadi di situ di pinggir-pinggir laut itu kan banyak hotel-hotel, di situ ada Hotel Mawar itu punya papa. Jadi ya sudah di sana. Jadi rumah itu, di rumah nenek itu di atas itu kan banyak kebun itu apa, kalau di sana itu coklat, kopi itu. Jadi di belakang rumahnya papa itu ada kayak rumah lagi. Ya di situ saya ditaruh. Sendirian saya enggak, Astagfirullahaladzim. cuma ada lampu aja itu, saya teriak itu ya enggak mungkin orang dengar. Karena memang di situ kebun kopi sama coklat itu tadi. Jadi mama saya ngasih makan itu pun saya lempar. Kata saya bilang enggak mau. Saya mau pulang gitu kan ke rumah. Ya saya bilang saya nurut gitu kan, lepas gitu nurut. Tapi papa itu masih enggak percaya. Enggak katanya. Belum katanya, belum ini katanya. Karena kalau orang Sulawesi itu, kalau orang Manado itu memang keras. Iya iya. Orangnya tuh keras. Sampai 4 bulan dipasung gitu ya. Iya. Terus itu dipasung taruh di kandang sendiri atau taruh di kamar atau gimana? Di kamar aja, di ruangan kan. Itu kan kalau dibilang itu kan cuman untuk duduk-duduk di depannya. Jadi di dalam itu hanya untuk makan-makan keluarga itu semua dikosongkan. Saya di dalam di situ. Oh. Diikat di situ. Tadinya itu ikatnya itu hanya pakai besi itu yang rantai itu yang besar, sama kayak borgol tapi besar itu yang tebal itu Bapak. Astagfirullah. Tapi dia nggak panjang, pendek. Jadi kita ke sana sini tuh nggak Susah bisa. gitu ya? Iya susah. Terus kalau mau ke kamar mandi juga ngerangkak itu kan susah. Gitu. Jadi saya tarik itu sampai di sini lecet semua. Jadi bekasnya tuh masih banyak. Jadi saya bilang, "Pak, saya ini anakmu loh," gitu. Tapi dia nggak mau dengar. Bilang ke papa, ke mama itu nggak mau dengar. Terus saya bilang, "Kok oma saya, oma? Kasihan opa di sana. Opa nggak disidang di sana." Tapi oma saya juga nggak mau dengar gitu kan. Katanya, "Teruslah kau membual sudah," katanya. Terus sampai akhirnya dilepas itu gara-gara apa? Ya, Apa karena- gara-gara Saya dan saya nggak mau mah cerita-cerita lagi. Saya bilang. oh, Terus papa saya juga agak merosot juga di bidang bisnisnya. Ya mungkin itu sudah teguran. teguran ya. Tapi mereka kan nggak mau tahu gitu. Terus hanya tinggal bisnis yang di sini aja, yang di Bali, di Kuta situ. Ya sudah, kita pulang aja ke rumah mama, katanya papa itu ke rumahnya mama saya itu. Ya kita yang di sana aja kita selesaikan, yang di sini biar sama saudara-saudaranya papa itu. Akhirnya pulang saya ke Banyuwangi. Ya itu tidak lama itu langsung dinikahkan oleh suami ini. Terus kok suami itu baik gitu, tidak pernah bentak kasar gitu, tidak pernah gitu. Jadi nyaman lah. Ya mungkin sekarang nih ujian ini hanya sama anak-anak aja, tinggal sama anak yang besar-besar itu aja. Masya Allah. Jadi saya sampai mau tanya, cuman ya karena apa ya, saya rasa sudah jelas banget karena ceritanya runtun ya, berurutan dan bisa dipahami insya Allah. Terus saya nggak perlu tanya lagi ujian terberatnya apa, karena ujiannya itu berat semua gitu. Ya kan? Sekarang tapi saya sekarang walaupun diuji itu lebih nyaman sekarang Pak, gitu. daripada dulu itu. Kalau dulu itu
Yang saya rasakan waktu saya masih Nasrani ini kurang. Jadi apa itu masih kurang, masih cari, megang uang walaupun banyak di tas, banyak di laci uang juga banyak, anak minta apa tinggalin, tapi merasa kurang aja. Jadi kenikmatan itu kayak susah didapatkan. Mau makan juga, makan enak ini tuh ya cuma makan, setelah itu apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat itu kok enggak ini. Tapi kalau sekarang itu makan nasi sama sambal itu sudah nikmat rasanya, enak. Terus anak-anak juga, yang penting lihat anak-anak itu sehat, itu sudah kayak enak gitu. Kadang ayahnya itu bilang, mah apa nggak apa-apa makan apa uang belanja cuma segini, ya nggak apa-apa sudah, kata saya bilang, saya belanjain, saya masak, saya itu. Terus anak-anak bilang, mama enak ya masakannya, enak gitu. Tapi kalau dulu itu saya masak apa aja itu anak saya bilang enggak enak. Mama nggak enak, enakan mbak aja, besok mama nggak usah masak. Tapi kalau sekarang sayur kangkung, sambal, tempe tahu itu dia bilang ya, enak gitu. Masa sih enak? Iya enak, katanya gurih, katanya enak. Oh iya gitu. Terus iya ini mama lagi belajar masak gitu. Masya Allah. Nah, kan sekarang sudah muslim ya, sudah jadi muslimah, sedangkan orang tua masih Katolik itu ya. Iya. Dalam Islam itu kan seorang anak walaupun beda agama tetap hormat. Soal balasannya apapun tetap anak harus menghormati orang tua, menghargai orang tua, ya kan. Mungkin sekarang nggak bisa ketemu, ya kan. Kalau sama komunikasi aja sudah tidak bisa, mungkin bisa mengadu sama Allah, ya kan. Tetap harus menghormati kedua orang tua. Nah, mumpung ini di Mualaf TV, apa sih yang mau disampaikan Ukhti kepada orang tua? Yang terutama buat papa, cuma Lucy mau ngomong, nggak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, tapi mantan anak nggak ada. Sampai kapanpun Lucy selalu doain papa supaya sehat, panjang umur. Papa juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahwa agama yang benar ini Islam, Pak. Kita hanya titipan di dunia ini, hanya untuk sementara, tapi ilmu yang kekal nanti kita itu akan di kehidupan yang akan datang. Buat mama aku udah nurut sama suami, anak-anak juga sehat, sudah aku jaga. Mama jangan sedih-sedih terus sama papa. Kalau papa marah, iyain aja, gak usah dilawan. Nah nanti pasti papa sadar, emang papa kayak gitu, keras. Jangan diambil hati. Buat kakak-kakakku, ya abang dulu kan seorang muslim. Abang terlahir dari mama, dari bapak seorang muslim. Coba buka pintu hati kakak, jangan benci. Karena papa cuma sama mama hanya merawat kakak. Mungkin mereka di sana juga sedih ngelihat kakak putranya ikut papa sama mama jadi non muslim. Mungkin buat abang Samuel, ingat dulu kakak juga kan orang muslim. Kakak
seharusnya tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kakak kan waktu diangkat sama papa kan juga sudah besar. Mungkin kakak punya ingatan dulu waktu kakak muslim seperti gimana. Ayolah kak, Islam itu yang benar. Kembalilah ke jalan Allah kak, sebelum terlambat. Karena orang tua kakak juga mungkin di sana belum tenang. Karena kita nggak tahu di kehidupan yang akan datang kak. Sudah, itu aja yang bisa disampaikan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga ukti sama akhi tetap istiqomah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Amin, bahagia ya. sejahtera, Amin ya Allah. rumah tangga yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin yang terakhir ada pesan barangkali buat saudara-saudara kita yang sudah muslim dari lahir, dan yang kedua bagi mereka yang masih dalam pencarian, mencari kebenaran gitu ya. Terus mungkin gimana caranya itu ini yang kecil namanya siapa? Ini namanya Muhammad Fatih Alwi. Masya Allah namanya. Jadi barangkali ada yang mau disampaikan kepada, ya saran atau pesan gitu kan. Atau mungkin kalau terlalu tinggi judulnya pesan, ya mungkin sharing gitu kan. Sharing kepada kita semuanya yang mungkin sudah lahir sudah Islam gitu, lahir sudah Islam. Kemudian yang kedua non muslim atau mungkin ateis sekalipun yang masih dalam mencari kebenaran gitu kan. Kira-kira pesannya apa kepada mereka-mereka? Tafadhol untuk Saya untuk pesannya, ya kalau untuk yang muslim, saya hanya berpesan, jagalah agama kita ini dengan baik. Ya, ajaran-ajarannya kita ikutin. Dimana kalau kita memang ada waktu luang, ya kita ikut ke pengajian, nggak apa-apa, jangan malu. Karena dengan kita malu ini justru akan menutup lah. Sebenarnya akan menutup ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh agama kita sebagai muslim. Jangan malu bertanya juga kalau bisa kepada ustadz apa ustazah, kita itu gak usah malu tanya apa yang benar, apa yang salah. Jangan kita tanya justru sama orang yang salah, karena itu nanti akan menimbulkan justru kesalahan, kesalahpahaman, ini jadi salah pikiran juga kitanya. Lebih baik kita bertanya sama yang sudah mengerti. Iya. Bagi yang muslim juga, ya kalau bisa jagalah keimanan, jangan sampai kita jual hanya untuk sembakau saja ya. Kalau dulu kan kalau di Nasrani itu banyak yang membagikan sembakau, itu kita mau terima, pada akhirnya kita sampai terjerumus. Ya kalau bisa kita kuatkanlah akidah kita itu dengan ya kita baca-baca, walaupun kita tidak mengerti Arabnya, tapi kan sekarang kan ada terjemahnya. Jadi kita sering baca lah terjemahnya, itu juga tidak apa-apa. Ya kalau bisa, kalau memang ya adik, kakak, atau bapak, ibu semuanya punya Alkitab, bukan kalau orang Nasrani apa orang yang non muslim punya Alkitabnya sendiri, maka kalau bisa tolong diterjemahkanlah dengan Al-Quran, kita perbandingan juga nggak apa-apa. Kalau memang bapak ibu berkenan, tolong dibaca, dicari, diselidikin, dan
kalau kita cermat, baca dengan cermat, ayat sekian, ayat ayat Matius sekian sekian kita baca, di situ juga pun ada tertulis bahwasanya babi pun itu sebenarnya diharamkan, dan wanita pun itu harus menutupi auratnya, itu semua ada di Bible. Dan kalau memang kita mau baca, mau telisikin, ada di situ semua, Bapak. Jadi ya janganlah sampai, bukannya saya mau mengumbarkan antara agama untuk terpecah belah, tapi untuk yang non muslim, kalau diselidikin apakah benar Alkitab yang mereka bawa ini benar atau enggak, itu karena yang benar itu ya Al-Quran. Jadi jangan sampai selisih paham, karena papa saya pun tahu, papa pasti tahu apa yang papa baca pun, papa punya Bible baru yang aslinya, yang masih murni, yang belum pernah dipecah belahkan, papa saya pun punya, dan papa saya pun pernah baca, dan saya pun sedikit pernah baca itu. Akhirnya papa pun marah, kata bapak, buat apa kamu bongkar-bongkar Bible lama untuk ini, karena memang di Bible lama itu semua tercatat di situ. Sesungguhnya bukanlah aku yang mati disalib, melainkan orang yang menyerupai akulah yang mati disalib, yaitulah Yudas Iskariot. Itu pun ada di Bible lama. Tapi kenapa papa saya nggak percaya? Apa karena uang? Apa karena papa takut miskin? Papa mau jalan kaki takut. Papa saya paling takut jalan, papa. Ya. Jadi kalau papa saya kalau jalan itu malas, makanya badannya besar. Coba kalau papa jalan, tapi papa sehat badannya sekarang, nggak gendut. Jadi ya papa ya kalau papa tahu mungkin Lucy ada di sini, jangan ambil anak. Lucy takut. Bukan Lucy takut karena takut anak-anak diambil papa, anak-anak enggak makan, enggak, pasti papa kasih makan, kasih lebih daripada Lucy sekarang. Tapi Lucy takut anak-anak papa bawa ke gereja lagi. Papa doterin anak-anak supaya anak-anak mengatakan kebohongan, mengatakan kebenaran bahwa Kristen itu benar. Tapi enggak kan. Kita itu di dunia itu hanya titipan. Aslinya Papa Ukti itu sebenarnya tahu ya, udah tahu kebenarannya sebenarnya. Cuman mungkin ya karena ada hidayah, belum kebuka hatinya itu kan. Kalau tahu saya rasa beliau mungkin dalam benak hati yang dalam itu sudah mengakui kalau Al-Quran itu yang sempurna dan yang benar, Islam. Cuman ya mungkin bagi mereka yang masih gengsi atau gimana ya kan. Padahal dijelaskan di Bible pun banyak, kayak macam di Nehemia 8:6 itu tentang ajaran sholat ya kan. Terus di Yohanes 5:30 ya kan, di situ bahwa Yesus itu utusan ya kan. Terus di mana Matius kalau nggak salah ayatnya 27:59 itu tentang bahwa Yesus itu mati dikafani gitu kan. Walaupun dalam Islam tetap Yesus itu nggak mati ya kan, tapi mungkin pada saat itu menggambarkan bahwa orang mati itu dikafani, bukan dipakai jas gitu. Intinya gitu kan. Iya. Terus sunat ya, sunat itu gambaran-gambaran itu kan gambaran-gambaran yang diajarkan Islam sekarang gitu kan. Seperti itu ya. Kalau di Islam itu real, semua tulisan sopan. Tidak ada gambar foto-foto. Kan kalau Alkitab itu Alkitab suci. Bahkan kita kalau sedang halangan aja tidak boleh pegang. Tapi kan kalau Nasr kan nggak apa-apa. Sedangkan di dalam situ pun kan ada gambar sedang telanjang, ada sedang temukanlah itu sudah datang. Makanya saya menjelekkan. Saya kepingin barangkali papa mendengar, papa melihat. Cuma satu pesan, Lucy, papa sadar
Papa ayo Pak kembali Pak. Karena Lucy gak bisa bawa Papa nanti di surga Allah Pak. Karena Papa meskipun Lucy sekarang seperti ini kan, intinya Papa sekarang coba buka Al-Quran lagi Pak. Coba Papa baca. Coba Papa baca Al-Quran karena di situ juga ada terjemahnya. Coba Papa perbandingan di sana. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Karena Allah itu tidak diperanakan. Allah itu cuma satu. Dan kita nanti akan kekal di dalamnya kalau kita nggak mau cari kebenaran itu, Pak. Nanti kita akan di neraka, Pak. Kita nggak akan pernah di sidang di sana kalau Papa nggak mau ikut Lucy sekarang. Ayo Pak, tinggalkan agama Papa yang sekarang, ikut Lucy Pak. Lucy nggak mau warisan apa-apa dari Papa. Lucy nggak mau uang Papa kok. Yang mau Lucy mau Papa sekarang ke jalan yang benar. Ya mungkin kalau Papa lihat Papa marah, Lucy tanggung kok semuanya. Lucy tanggung. Cuman Papa jangan ambil anak-anak Pak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Uti sudah mau berbagi. Masya Allah, kisahnya sangat menginspirasi buat saya dan pemirsa sahabat Mualaf TV di rumah. Semoga tetap kuat, sabar. Terus doakan semoga beliau mendapat hidayah. Amin. Dan bisa berkumpul bersama keluarga, bisa kumpul bahagia itu kan. Amin. Seiman gitu kan. Masya Allah. Baik, itu saja Uti. Terima kasih banyak sudah mau berbagi kepada Mualaf TV, termasuk Akhi. Terima kasih banyak. Baik pemirsa sahabat Mualaf TV, demikianlah kisah perjalanan seorang mualaf Ukti Lucy Maria Ulfa. Perjalanannya sangat, saya sendiri jujur sampai berlinang tadi karena memang ujiannya sangat berat sekali. Masya Allah. Semoga ini bermanfaat semuanya. Ini lain daripada yang selama ini saya wawancarai ya. Ini luar biasa ujiannya. Semoga bisa menginspirasi. Seperti itu. Diambil ibrohnya dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Baik, barangkali kami ada salah-salah kata. Saya mohon maaf, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.